Kita ke mancanegara, saudara. Setelah diburu selama 5 hari, tersangka penembak CEO sebuah perusahaan asuransi Amerika Serikat akhirnya tertangkap. Pelaku berhasil ditangkap setelah melakukan kesalahan kecil, yaitu membuka masker penutup wajahnya saat berbicara dengan pegawai hostel tempat di mana ia menginap. Halo pemirsa Buser SCTV. Setelah diburu selama 5 hari, tersangka pembunuh CEO sebuah perusahaan asuransi besar di Amerika Serikat akhirnya ditangkap pada Senin lalu. Dia ditangkap di sebuah gerai makanan cepat saji di kota Altoona di negara bagian Pennsylvania, 500 km di selatan New York, kota di mana penembakan itu terjadi. Perburuan selama hampir sepekan itu akhirnya usai. Polisi berhasil menangkap terduga pelaku penembakan terhadap seorang CEO perusahaan asuransi United Healthcare. Members of the Altoona Police Department arrested Luigi Mangione, a 26-year-old male, on firearms charges. At this time, he is believed to be our person of interest in the brazen targeted murder of Brian Thompson, CEO of United Healthcare, last Wednesday in Midtown Manhattan. Kasus ini menyita perhatian secara nasional. Bagaimana tidak, seorang CEO perusahaan asuransi terbesar di Amerika Serikat ditembak mati di trotoar kota New York di sela pertemuan bisnis besar. Aksi itu terekam kamera pengawas. Ratusan polisi dikerahkan untuk mengejar pelaku, mengamati ribuan rekaman video, menelusuri Central Park hingga menyelam untuk mencari barang bukti yang diperlukan. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Terduga pelaku yang sepanjang aksinya mengenakan masker dalam satu kesempatan membukanya ketika berbicara dengan pegawai hostel tempat dia menginap. Foto muka tanpa masker itulah yang membuat seorang pengunjung gerai makanan cepat saji di Altoona, Pennsylvania mengenalinya. This morning at approximately 9:14 a.m., Altoona police officers received a call of a suspicious male at a local restaurant. It was reported that the male matched the description of the United Healthcare murder in New York City. Ketika didatangi polisi, terduga pelaku mengenakan masker. Polisi kemudian memerintahkannya membuka masker itu dan menanyakan identitasnya. And officers immediately recognized him as a suspect in the New York City shooting. Luigi Mangione kemudian digeledah. Polisi menemukan sebuah pistol yang dibuat menggunakan printer 3 dimensi, dilengkapi peredam dengan bahan yang sama. Selain itu ditemukan juga 3 lembar tulisan tangan pelaku yang disebut sebagai pandangan politiknya terkait bagaimana korporasi di Amerika Serikat menjalankan bisnisnya. Additionally, officers recovered a handwritten document that speaks to both his motivation and mindset. Penangkapan ini mengakhiri perjalanan panjang Mangione. Dia tiba di New York pada 24 November menggunakan bus dan langsung masuk ke penginapan di Amsterdam Avenue. Dia sempat check out tetapi kembali menginap pada 30 November. Pada 4 Desember pukul 6.40 pagi, dia membuntuti Brian Thompson yang sedang mengikuti pertemuan para pemegang saham perusahaan asuransi yang dipimpinnya. Usai menembak, Mangione pergi menggunakan sepeda listrik, masuk ke Central Park dan kemudian diketahui mencegat taksi yang membawanya ke terminal bus otoritas pelabuhan. Fakta bahwa Luigi Mangione menjadi tersangka dalam kasus ini mengejutkan banyak pihak. Dia tidak memiliki catatan kriminalitas sebelumnya, datang dari keluarga kaya di Maryland, dan bahkan berprestasi di perguruan tinggi. Satu hal yang bisa menjelaskan tindakannya adalah tulisannya tentang sepak terjang perusahaan di Amerika Serikat, khususnya asuransi kesehatan. Sepupu Mangione, Nino Mangione adalah seorang anggota DPR di negara bagian Maryland. Mangione tidak memiliki latar belakang kriminal. Keluarganya cukup terpandang di negara bagian Maryland, baik sebagai pengusaha maupun politisi. Kakeknya merintis perusahaan pengembang, dan kini keluarga ini mengelola sejumlah country club yang merupakan pusat olahraga dan rekreasi, rumah-rumah perawatan bagi lansia, dan bahkan stasiun radio. Keluarga ini juga menjadi donatur mulai dari rumah sakit hingga kelompok musik orkestra.
Mangione juga memegang gelar Master Teknik Komputer dan cukup berprestasi selama di kampus. And his last known address was Honolulu, Hawaii. He has no prior arrest history in New York. Polisi mengungkap 3 selongsong peluru yang ada di lokasi penembakan memuat tulisan deny, defend, dan depose atau menolak, mempertahankan, dan menghentikan. 3 kata tersebut merupakan istilah yang sering dikaitkan dengan strategi perusahaan asuransi untuk menolak klaim yang diajukan pemegang polis. In America, we do not kill people in cold blood to resolve policy differences or express a viewpoint. I understand people have real frustration with our healthcare system. Dalam banyak unggahan di media sosial, sebagian warganet juga mengekspresikan dukungan atas tindakan Luigi Mangione. Tetapi bagaimanapun pemerintah dan aparat keamanan tetap menegaskan bahwa tindakan tersebut keliru. In some dark corners, this killer is being hailed as a hero. Hear me on this. He is no hero. Sesuai hukum yang berlaku, Luigi Mangione akan menjalani persidangan pertama di negara bagian Pennsylvania untuk kasus kepemilikan senjata api dan juga identitas palsu. Dia kemudian akan diekstradisi ke negara bagian New York untuk mengikuti persidangan lebih berat, yaitu kasus penembakan CEO United Healthcare. Demikian edisi Buser kami kali ini. Saya Nur Hadi mengucapkan tetap waspada, kejahatan ada di sekitar Anda.